Bismillahirrahmanirrahim. Ya, teman-teman dimanapun berada, sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, semoga Allah semua menjaga kita dengan keberkahan asma-Nya yang husna, asma-Nya yang sangat indah, yang dengan asma-Nya alam ini bergerak dengan indah, meskipun ada orang-orang yang buruk sangka kepada Allah, berputus asa kepada Allah, merasakan hidup ini mencekam dan segala macamnya. Bagi orang yang mengenal Allah, itu sesulit apapun hidup, bagi dia tetap ada sesuatu rahasia yang membuat hatinya lapang. Semoga kita termasuk orang-orang yang seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita masuk ke asma Allah Ar-Razzaq. Sebelumnya mari kita baca Al-Fatihah. Kita hadiahkan untuk Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian pengarang kitab Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, sahib Ihya Ulumuddin. Al-Fatihah. A'udzubillah. Bismillah. Ya kenapa ya kita masuk ke nama Allah Ta'ala Ar-Razzaq. Ya. Ar-Razzaq dari kata Razaqa. Razaqa itu berarti memberi, tapi agak sedikit berbeda dengan mu'ti. Ya. Razaqa ini berarti memberi hamba apa yang mereka butuhkan. Yang mereka butuhkan itu dapat mereka ambil pemberian itu baik dengan cara yang thayyib, halal, ataupun dengan cara yang tidak thayyib atau halal. Itu sebabnya dalam akidah Ahlussunnah, rizki itu halal tidak halal disebut rizki. Jadi orang-orang yang korupsi dia dapat rizki tapi haram. Orang-orang yang mencuri dia dapat rizki tapi haram. Orang-orang yang makan dengan cara yang benar, dengan bekerja, dia dapat rizki tapi dengan cara yang halal. Rizki itu terbagi dua, ada rizki yang zahir, ada rizki yang batin. Ini tolong dicatat ya, dan diingat-ingat. Rizki yang zahir dan rizki yang batin. Rizki yang zahir sifatnya adalah hissi, empirik, materi, madi ya kalau bahasa Arabnya, seperti uang, rumah, harta, pasangan, anak, semuanya itu termasuk dengan rezeki yang materi, termasuk agak sedikit tinggi, disebut materi bukan materi, tapi dia mirip urusannya nanti sama materi juga, jabatan, popularitas, itu materi, tapi dia semi udah ngelewatin materi. Itu sebabnya kenapa ada politisi udah kaya tapi masih berambisi masuk ke politik. Kurang apa dia? Itu karena ada sesuatu lagi rezeki yang belum didapat, rezeki popularitas. Nah, itu yang membuat orang kemudian hari ini ya mohon maaf ya, suka membuat YouTube sendiri, ditonton sendiri, di-like sendiri, sebar-sebarin sendiri. Ya ini kan udah kayaknya ngebet mau terkenal, ngebet mau dapat rezeki popularitas. Nah ini musibah juga nih ya, terutama para dai. Dai itu, aktivis dakwah tuh nggak perlu nyari terkenal. Allah sendiri yang buat dia terkenal. Karena namanya dai ya minimal terkenal di kelompoknya, komunitasnya, insya Allah ya. Jadi nggak usah dicari. Tujuan kita kan mengenal Allah Ta'ala. Bagaimana caranya bisa terkenal, bisa nggak terkenal. Ya. Maka kita bukan abdus syuhur, wala abdus sutur ya. Kita bukan hamba yang pengen populer, juga nggak menolak popularitas, nggak juga. Kita serahkan kepada Allah. Kita bukan pencari populer atau tersembunyi. Kita hanya ingin menjadi hamba Allah yang maha zahir, yang maha nyata, menjadi hamba Allah yang maha batin, yang maha tersembunyi, maha tertutup.
Nah, teman-teman yang makan Allah itu rezeki pertama, rezeki yang zahir. Ada rezeki yang batin. Apa itu rezeki yang batin? Rezeki yang batin itu rezeki yang berkaitan dengan sisi lain kita. Oh ya, saya lupa mengantarkan bahwa diri kita terdiri dari dua. Ada diri yang zahir, jiwa dan akal. Jiwa ke tubuh, akal ke pikiran. Gelar-gelar doktoral, magister, master, PhD, S1, itu semuanya rezeki zahir. Ya. Adapun ketika masuk ke sisi kedua, sisi batin manusia, maka manusia itu ada yang sisi batinnya. Inilah nanti rezeki itu masuk ke sana. Rezeki yang batin. Ketenangan hidup, ketenangan jiwa, ketentraman hati. Tentram itu kenapa? Karena ada nama Allah masuk ke dalamnya. Maka teman-teman, kalau kita berzikir menyebut nama Allah, itu sebenarnya kalbu kita lagi dapat rezeki. Jadi kalau antum itu nyebut ya Allah, ya Rahman, itu kalbunya lagi dapat rezeki. Cuma kan kita taunya rezeki fulus doang ya. Taunya kita rezeki cuma harta. Ternyata rezeki itu juga bentuknya santapan-santapan rohani itu. Santapan rohani tidak hanya ceramah, tapi juga ya zikir, ketenangan jiwa. Yang paling tinggi dari rezeki rohani adalah ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, semoga kajian malam ini bagian dari rezeki itu. Bagian dari rezeki mengenalkan diri kita kepada nama Allah taala sehingga kita tambah menikmati, tambah ingin kenal kepadanya. Nah, ini rezeki yang batin. Maka orang-orang yang sudah mengenal dirinya yang lain, yang bukan tubuh fisik saja yang berhubungan dengan nafsiyah, pikiran saja yang berhubungan dengan akal, maka orang-orang ini akan bertransformasi, dia akan naik kepada sisi lain dari dirinya, yaitu sisi qalbiyah. Di qalbu ada nama Allah, ada sifat Allah, lalu di sisi ruh. Nah, dua itu yang disebut sisi batin manusia, qalbu dan ruh. Nah, apabila kita dapat rezeki yang batin, maka kita dapat rezeki di dalam qalbu, dapat rezeki di dalam ruh kita. Nah, yang paling banyak mendapatkan rezeki di dalam qalbu, yaitulah kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala, dan itu ditandai dengan pengenalan terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi Imam Ghazali dalam waktu yang sangat pendek sekali, beliau 10 tahun berkhalwat. Terus selama 4 tahun dari wafatnya sampai meninggalnya, dari selesai khalwatnya sampai meninggalnya, itu masa-masa yang luar biasa. Jadi beliau tinggal di kampungnya dan menulis banyak karya. Ukuran manusia biasa itu sangat sulit dipahami. Kok bisa orang 4 tahun nulis Ihya Ulumuddin yang berjilid-jilid, kemudian Al-Maqsad Al-Asna, dan risalah-risalah yang lain yang ukuran saya sangat sulit saya kejar. Ya, walaupun kita sekarang tinggal copy paste, tapi kan ilmu bukan copy paste. Ya. Nah, itu Imam Ghazali itu ilmunya bukan copy paste, ilmunya original. Ini hebatnya Ghazali. Ilmu mutaakhirin, ahli hadis kah, ahli fikih kan itu kan cuma kola. Syanu berkata, kila, dikatakan, dinukil, termasuk ilmu-ilmu kita di kampus. Sedangkan ilmu beliau, ilmu Ghazali ini, Imam Ghazali rahmatullah alaih, Hujjatul Islam, itu ilmunya betul-betul tumbuh dari kolbunya. Jadi melimpah ruah dari kolbunya. Jadi library-nya bukan library seperti kita, library-nya buku cetakan. Kalau beliau enggak, library-nya ada dalam lembaran-lembaran kolbunya. Tinggal ambil, dikeluarin. Meskipun untuk zaman sekarang ada yang direvisi dari Imam Ghazali, tapi ala kulli hal itu sangat luar biasa ya. Maka teman-teman dengan Allah, rezeki ini yang didapatkan oleh Imam Ghazali dan rezekinya abadi. Coba Qarun, Haman, Fir'aun, rezekinya hari ini mana? Kita nggak dengar, nggak ngelihat. Tapi rezeki yang didapat oleh Imam Ghazali kita bisa nikmati malam ini. Beliau wafat tahun 505,
dan kita bisa menikmatinya malam ini. Ya, maaf ini ada suara di luar sebentar. Ya, jadi Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih, beliau rezeki batinnya itu masih bisa diwariskan sampai hari ini. Dan saya mau tanya teman-teman, pewarisan itu hanya terjadi dari ayah ke anak, keluarga. Maka siapa saja yang mendapatkan kajian Asmaul Husna saat ini, dia adalah keluarga-keluarga Ghazali. Ya, bisa juga enggak, bukan warisan, hibah. Hibah itu pemberian yang diberikan oleh seseorang kepada temannya, kekasihnya, orang-orang yang terdekat kepadanya. Maka hibah ini menunjukkan rasa kasih sayang yang luar biasa. Teman-teman yang minta Allah, apabila kita dapat hibah ilmu ini, siapa yang jadi asbabnya, semuanya lah. Ya. Nah, ini merupakan orang-orang yang dekat dan menjadi kekasihnya Imam Ghazali rahmatullah alaih. Ya. Yaitu Ar-Razzaq. Siapa yang dapat nur Allah Ar-Razzaq, maka orang ini akan memberi aja, suka beri, suka ngasih, suka beri, suka ngasih. Jika dia dapat rezeki Allah Ta'ala yang zahir, maka dia akan suka memberi yang zahir-zahir. Jika dia dapat nur yang batin, maka dia biasanya membagi ilmu. Profesor masuk ke mana? Dokter masuk ke mana? Profesor dokter ya masih masuk ke rezeki yang zahir. Dia masuknya ke akal pikiran. Itu masih diri manusia yang zahir. Ya, kalau makan minum masuk ke nafs, duit masuk ke nafs, jiwa masuk yang zahir. Tapi kalau ilmu yang diajarkan, ilmu mengenal Allah Ta'ala, baik namanya, sifatnya, maka ini termasuk kepada rezeki yang batin. Dan kita beruntung, kita dihubungkan oleh Allah kepada mereka-mereka, semoga kita termasuk keluarga mereka. Ya, baik. Jadi ciri-ciri orang yang dapat Nurur Razzaq, Nur Ar-Razzaq, dia akan suka memberi, tergantung apa yang diberikan Allah kepadanya. Maka orang yang punya harta, dia bisa ngasih harta. Orang yang punya ilmu, dia bisa ngasih ilmu. Maka jangan terlalu banyak berharap kepada orang yang memang dia tidak punya apa-apa, kecuali yang dia dapatkan itu. Ada orang ahli zikir, tapi nggak ahli ilmu. Maka yang dia bisa bagi cuma zikirnya. Jangan dipaksain. Ada orang yang dapat pembagian zahir, dia tidak bisa kasih yang batin. Begitulah. Dan beruntung jika ada orang yang diberikan dua-duanya. Ya. Tapi Allah itu yakhtassu bi rahmatihi man syaa. Allah memberikan keistimewaan kepada siapapun yang dia kehendaki. Oke, nama berikut apa Pak Gary? Al-Fattah, Ustaz. Al-Fattah ya. Baik. Al-Fattah dari kata fataha, artinya pembuka. Pembuka ya. Bisa juga berarti hakama, pemutus. Jadi misalnya ada Allah maftah baini wa baina qaumi. Ya Allah, putuslah antara aku dan kaumku. Bisa juga Allah maftah alaina, Allah bukalah atas kami. Dalam surat Al-Fath, misalnya inna fatahna laka fatham mubina. Nah, fatah di situ lain lagi artinya. Fatah di situ artinya kami membuka kemenangan. Jadi Al-Fath itu bisa artinya kemenangan, bisa artinya pembukaan, bisa artinya pemutusan. Nah, Al-Fath ini kalau dalam surat An-Nasr ya, idza jaa Rasulullah wal fath. Al-Fath di situ diartikan sebagai kemenangan. Apabila telah datang bantuan Allah dan kemenangan, ya, maka bertasbihlah dan minta ampunlah. Teman-teman yang bukan Allah, maka apa makna Al-Fath? Allah yang maha memberi kelapangan, kemenangan, Allah yang membuka sesuatu yang tertutup, membuka pikiran anak supaya cerdas, membuka hati yang keras, yang tertutup supaya tersentuh mengenal Allah Ta'ala, membuka hati yang tadi benci, bisa memaafkan, itu bisa dengan Al-Fattah. Ya. Maka orang-orang yang
yang dalam hatinya ada sesuatu yang tertutup, kok saya nggak bisa maafkan ya? Coba zikir, ya Fattah, ya Fattah. Allah akan bukakan insya Allah. Jadi kadang-kadang Allah itu membukakan itu cuma ke masalah yang zahir. Maka rezekinya kebuka, rezekinya lancar, semua persoalan yang zahir-zahir itu Allah buka. Ada yang dibukakan akalnya, maka dia cerdas, brilian. Jangan senang dulu yang sudah cerdas. Kita butuh yang dibukakan kolbu, karena di kolbu lah turun hidayah Allah. Orang kalau sudah dibuka kolbunya, dia akan bisa menikmati asma-asma Allah. Dia akan bisa menikmati kajian-kajian. Maka semoga teman-teman yang join ini, yang mendengarkan ini, kita, saya termasuk orang-orang yang dibukakan, setelah dibukakan kolbunya. Dan beruntung jika satu saat kita bertemu dengan wali Allah Al-Ghaus, kita dibukakan ruh kita, rahasia-rahasia ruhnya. Amin ya rabbal alamin. Ini zaman sudah begini, maka ilmu-ilmu yang tadi sangat mahal, teman-teman. Ya, semoga kita Allah mudahkan. Ini sudah ya, kitab-kitab pun sudah kaku, susah dipahami oleh banyak orang. Ya. Maka orang-orang yang dapat nur al-fattah bisa jadi terang pikirannya, terang rezekinya, bisa terang kolbunya, bisa terang ruhnya. Tergantung kita yang mana. Sekarang kita masuk kepada nama Allah Al-Qabid Al-Basit. Al-Qabid secara harfiah berarti menggenggam. Al-Basit melepas. Ya, secara harfiah. Maaf Bu ya Rozi, sebelum Al-Qabid itu ada Al-Alim. Oh, oke, Al-Alim. Saya tadi mau masukkan yang setelah Al-Alim baru Al-Qabid ya. Afwan. Ya, syukran Pak Geri. Al-Alim. Ya. Al-Alim itu mubalaghah, menunjukkan lebih, maha tahu. Allah itu maha tahu, taunya tidak perlu diberitahu. Maka teman-teman, doa itu jangan ngasih tahu Allah. Doa itu curhat aja. Jangan kasih tahu Allah. Allah sudah tahu sebelum kita doa. Ya. Terus ketika ada masalah, terus kita ngadu kepada Allah, adabnya apa? Ya kayak kita hamba ngadu kepada Tuhan kita yang sejati, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Alim, teman-teman yang bukan Allah, Allah yang maha tahu tanpa perlu diberitahu. Ini beda ilmu kita dengan ilmu Allah. Kita tahu karena diberitahu, ada asbabnya. Bisa mendengar, maka pengetahuannya pengetahuan zahir. Bisa melihat, bisa menyentuh, bisa berpikir. Nah, berpikir masuk ke bab akli, pengetahuan akliyah. Semakin naik nih, semakin mulia dia di dunianya. Kalau orang yang sudah sampai ke pengetahuan akal, dia mampu mengolah akalnya, maka dia akan cerdas. Dan maka kita lihat mereka mengisi mimbar-mimbar kita, mengisi kampus-kampus sekolah kita. Itu orang-orang yang sudah Allah angkat kemampuannya mengetahui dengan akal. Ada orang yang pengetahuannya berdasarkan eksperimen. Dia coba, terus muncul hasil. Coba muncul hasil. Dari percobaannya, maka dia buat kesimpulan, lalu dia ciptakan satu karya. Itulah orang-orang baik di dunia peradaban, kendaraan yang canggih seperti hari ini, itu levelnya ketiga itu. Ya, termasuk dokter, termasuk ya, insinyur, ya, teknisi, ilmuwan. Tapi ada yang keempat. Orang yang ilmunya bukan yang 1, 2, 3 itu. Bukan dengan fisik, bukan dengan akal, bukan dengan percobaan zahir, tapi dia dengan semua yang tadi digabungkan plus yang batin. Nah, maka mereka ini itu adalah agen-agen Allah di bumi. Dengan mereka lah makhluk bisa kenal kepada Allah. Ilmunya itu jatuh ke kolbu, ke ruhnya. Maka mereka ilmunya ini betul diberitahu, tapi yang beritahu bukan fisik. Yang beritahu bukan akal. Yang beritahu bukan alat-alat canggih. Tapi yang beritahu adalah Sang Maha Tahu, Allah SWT. Maka orang-orang yang seperti ini, Al-Alim ini, inilah tingkatan kemuliaannya.
Jadi seberapa mulia ulama yang antum jadikan guru, itu tergantung tingkatan sumber ilmunya dari mana. Di mana sumber ilmunya, setinggi apa sumber ilmunya, setinggi itulah makomat dia di sisi Allah. Jika ilmu dia levelnya baru empirik, ya segitu aja, rendah. Ya kira-kira begini ya, ini empirik, ini akal, udah tinggi ini akal, profesor, doktor di sini. Ilmuwan di sini. Makanya antara komentator, pengamat, sama praktisi itu beda cara mikirnya. Pengamat politik itu di sini. Tapi kalau praktisi politik atau pejabat itu seharusnya di sini. Pengamat kedokteran di sini, tapi praktisi kedokteran di sini. Dan yang terakhir, ini orang-orang ruhani. Ilmunya enggak dari ini, enggak dari ini, enggak dari ini, tapi ilmunya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang disebut dapat ilmu laduni. Jadi ilmu laduni itu teman-teman karena Allah bukanlah ilmu yang dipelajari. Ilmu laduni itu bukan ilmu kebal, bukan ilmu menghilang. Nah, itu biasa bagi mereka. Ilmu laduni itu ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang kenal Allah? Cuma Allah doang. Maka hanya Allah lah yang mampu mengajarkan diri tentang diri. Oke, apalagi Pak Kerry? Qabid ya? Tadi setelah itu al-qabid ya. Al-qabid. Al-qabid al-basit ya. Udah dapat 3 kan? Nah 3 ini Ya. sekarang yang al-qabid berarti yang keempat ya. 4 dan 5. Ini satu paket, al-qabid dan al-basit. Basit. Al-qabid, Allah menggenggam, al-basit, Allah melepas. Al-qabid ini berarti Allah yang menyempitkan rezeki, yang melapangkan rezeki. Ya basit, qabid, basit. Qabid menyempitkan, basit melapangkan. Itu Allah setiap hari begitu. Dibuat orang ketakutan, dibuat orang senang, ada harapan. Ya. Begitu selalu Allah Subhanahu wa taala. Maka al-qabid ini, teman-teman, selalu bergandengan dengan al-basit. Dia ma'a. Itulah makna inna ma'al usri yusra. Jadi inna ma'al usri yusra itu adalah turunan dari asma Allah al-qabid dan al-basit. Diturunkan jadi inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersamaan, bukan setelah. Bersamaan kesusahan itu ada apa? Ada kemudahan. Itulah al-qabid, al-basit. Oke? Jadi ini kabar gembira buat kita. Setiap kali ada masalah, sebenarnya di situ ada tarbiyah. Masalah itu menyempitkan diri, begitu kita panik, tapi saat itu orang akan tambah kuat. Jadi masalah itu bagi jiwa kita terdalam itu seperti vaksin. Kalau dikasih dosisnya 3, besok dia akan kuat menghadapi yang lebih dari 3. Mungkin kuat, nanti bisa masuk 4, begitu terus. Dihantam terus, apalagi cuma 1-2 lawannya. Itu dia bisa lawan. Dan ujian itu teman-teman, kalau kita punya anak di sekolah, nggak diikutsertakan ujian oleh sekolah, padahal udah bayar, udah hadir, kita marah kan? Kalau anak-anaknya sedih, ngadu paling, nangis. Beginilah para sahabat, para wali Allah kalau nggak diuji. Jadi mereka kalau nggak diuji nangis. Berarti Allah nggak ikut sertakan mereka ke barisan-barisan kekasih Allah SWT. Maka jangan senang kalau nggak diuji. Kita harus sedih kalau nggak diuji. Tapi kabar gembiranya ujian itu ada 2. Ada khair, ada syar. Ada hasanah, ada sayyi'ah. Ada baik, ada buruk, ada senang, ada susah. Kalau diuji dengan kesenangan, berbagilah. Mau nggak berbagi? Kalau diuji dengan kesenangan, mau nggak berbagi? Jika diuji dengan kesusahan, maukah bersabar? Kesenangan maukah bersyukur? Kesusahan maukah bersabar? Nah, tadi saya ulang. Al-qabid dan basit itu turunannya adalah inna ma'al usri yusra. Allah yang maha menyempitkan rezeki, yang maha melapangkan rezeki, turunannya dalam surat Al-Insyirah, Alam Nashrah, sesungguhnya bersamaan, bukan setelah. Bersamaan kesusahan itu ada tarbiyah Allah yang membuat kita mudah. Itulah vaksin rohani.
vaksin nafs jiwa. Nah, itu salah satu makna dari makna al-qabid al-basit. Ada makna lain. Al-qabid artinya yang menggenggam jiwa. Ada genggaman yang mutlak, namanya kematian. Ada genggaman yang muakkad, sementara. Itu namanya tidur. Tidur, melayang, ngayal, itu masuk sana. Nah, al-basit itu dilepas. Ya. Dan kenapa Allah buat begitu? Kenapa kita kemudian butuh tidur? Karena tubuh ini nggak kuat selalu bangun. Maka dibuat dia tidur, biar ruhnya kemudian bisa aktif, tubuhnya istirahat. Nah, kembali ke rezeki tadi. Kenapa tidak semua orang Allah bagikan rezeki kepadanya, rezeki yang zahir? Seandainya semua orang dapat rezeki yang zahir ataupun yang batin, maka mereka akan sombong, lupa diri, dan melupakan Allah SWT. Ya, itu makanya Allah itu buka tutup. Jadi kerannya kadang dibuka tutup. Jadi tidak ada namanya orang kaya sekalipun di dunia itu senang terus, enggak. Zaman pandemi begini mereka susah juga, ya. Apalagi kita, ya. Tapi bersamaan itu semua ada usri, ada yusra. Nah, jadi orang-orang yang dapat nurul basit, nurul qabid, orang-orang ini akan mampu memahami mengenai semua alam yang Allah sudah atur, bahwa ini satu paket. Dilapangkan, disempitkan, dilapangkan, disempitkan, itu biasa. Susah, senang. Kalau nggak begitu, justru mereka bertanya, jangan-jangan ada masalah nih, jangan-jangan kita tidak diikut sertakan. Nah, teman-teman, bukan Allah, ini peringatan buat saya, buat kita semua, juga kabar gembira. Kalau kita dapat kesenangan, berarti Allah sedang memancarkan nurul basitiyah. Berbagilah. Ya. Jadi ciri-cirinya orang yang sudah dapat itu, dia suka berbagi. Kalau qabid, ya dia bersabar. Apalagi kalau orang dapat nur ini, al-basitiyah, itu dia pasti syukur dan suka membantu orang lain. Nah, coba antum udah bersyukur belum? Kalau udah, suka bantu orang nggak? Kalau belum, berarti belum basitiyah. Ya. Sebaliknya, kalau lagi susah, bersabar nggak? Bersabar itu, teman-teman, dengan tidak menceritakan persoalan kita ke orang lain, hanya mengadukannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira seperti itu. Saya rasa cukup, Pak Anas, Pak Giri. Silakan kalau ada diskusi. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustadz. Ini sudah ada hari ini kita membahas 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5 hari ini. Dari Ar-Razzaq hingga Qabid yang dipasangkan dengan Al-Basit. Ini ada beberapa yang saya menangkapnya agak tipis-tipis memang jaraknya, Ustaz. Jadi misalnya begini Bu ya, Ar-Razzaq yang terutama yang batin dari sisi ilmu, terus kemudian larinya ke Al-Alim yang artinya maha tahu, mengetahui, yang di versi kita mungkin larinya adalah ilmu atau pengetahuan juga. Sebetulnya adakah relasi antara rizki ini dengan alim tadi, Ustaz? Iya, bagus. Rezeki dengan alim, ada nggak relasinya? Iya. Orang-orang yang mendapatkan cahaya ilmu Allah, itu dia dapat rezeki Allah. Itu pada sisi hamba. Tapi pada sisi Allah itu sendiri, al-alim artinya Allah maha tahu tanpa perlu dikasih tahu, tanpa perlu sebab. Perbedaannya si hamba tahu dikasih tahu. Nah, ini yang kemudian korelasinya nggak terlalu dekat dengan Razzaq. Tapi pengetahuan si hamba adalah pemberian dari Allah, ini nyambung dengan Ar-Razzaq. Gitu. Razzaq yang mana? Rezeki batin. Jadi ilmunya kita kalau masuk ke qalbu dan rohani, itu masuk kepada rezeki batinnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Korelasinya cuma di situ, Pak. Baik. Nah, ini terus sama ini tadi Ustaz,
sempat disebutkan sama Buya tadi juga mengenai hasanah. Ini saya jadi teringat nih, salah satu doa yang sering dan rajin kita sebutkan itu adalah doa sapu jagat, yang artinya kita meminta hasanah dunia dan akhirat. Nah, apakah kedua hal ini, rizki dan ilmu tadi, itu tercakup juga di dalam hasanah ini? Iya, ya. Hasanah ini kan hasanah menurut siapa? Kalau hasanah menurut Allah, maka semua yang indah-indah, yang bagus-bagus menurut dia, meskipun belum ditangkap oleh si hamba. Ini ilustrasinya begini. Pak Ana, Pak Geri punya anak, kita saranin, jangan beli mainan itu nak. Itu murah, nggak bagus, tahannya bentar doang. Tapi dasar si anak dia ada kena iklan YouTube, dia kemudian ngotot harus ini, harus itu. Si anak nggak mengerti mana yang terbaik untuk dirinya, tapi Allah mengerti. Maka hasanah menurut Allah itu lebih syamil, lebih komprehensif dari hasanah menurut kita. Jadi teman-teman coba ditransformasi, dinaikin kelas doanya. Rabbana atina hasanah, ya Allah berikan kami hasanah, kebaikan menurut Engkau. Gitu. Jangan menurut kita. Menurut kita bisa rusak hidup kita. Bisa jatuh hidup kita. Ya, gitu Pak Anas.